Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado, dimanapun Anda berada, dan pemirsa YouTube RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam forum Kawanau Sport edisi hari ini Jumat 1 Agustus 2025 bersama saya Audi Kandores, dan kita membahas topik tentang triathlon yang go public di Sulawesi Utara. Perlu diketahui bahwa Federasi Triathlon Indonesia atau FTI telah terbentuk sekitar sebulan lalu, dan triathlon kini dalam taraf untuk bagaimana diedukasi di masyarakat akan dari cabang olahraga yang baru ini. Karena triathlon ini adalah merupakan kegiatan olahraga dari 3 kegiatan, yaitu renang, bersepeda, dan lari. Dan ini merupakan hal yang baru di Provinsi Sulawesi Utara. Dan sejauh mana dia perkembangannya, mari kita berbincang bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI Manado, yaitu Coach Maldi. Selamat pagi, Coach Maldi. Boleh maju ke depan lagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Dan selain sebagai pelatih, saya yakin juga Coach Maldi ini bekas atlet ya, atau kan pelatih merangkap atlet. Iya, dulunya saya atlet, Pak, atlet triathlon, dan sekarang udah jadi pelatih triathlon. Oke. Dan ketika Anda menyaksikan YouTube ini, Anda bisa melihat juga Coach Maldi ya di YouTube RRI Manado, dan di samping Coach Maldi ada Rival Turangan Borang. Selamat pagi, Bung Rival. Fail ya panggilan. Ya. Ya, Fail adalah seorang atlet triathlon. Dia atlet triathlon tabagi di duathlon. Kategori duathlon. Kategori duathlon. Oke, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat memahami ya triathlon itu seperti apa. Oke, baik, sebelum itu kita ingin bertanya ke Coach Maldi, sebelum Federasi Triathlon Indonesia terbentuk, seperti apa sebenarnya triathlon itu di Sulawesi Utara? Jadi, Pak, panggilnya Pak apa nih? Pak Audi atau Bang Audi aja. Oh, Bang Audi. Ya, izin Bang Audi. Jadi triathlon di Sulut ini cukup baru kan ya kan. Atletnya pun kemarin waktu PON Aceh itu yang dikirim cuma 1 orang. Siapa? Atas nama Kimi. Nah, itu pun dia dari Jakarta juga karena bapaknya orang Tomohon, tapi dia berdomisili di Jakarta kemarin, tapi jadi atlet Sulut. Nah, singkat cerita, sekarang ini kemarin sudah pengukuhan atau pelantikan ketua FTI Sulut yang baru. Ya. Nah, sudah dikukuhkan, tapi atletnya sampai saat ini belum ada yang turun ke nasional, tingkat nasional. Nah, terus di samping itu olahraga ini cukup baru dan belum banyak orang tahu apa itu triathlon, seperti apa olahraga ini, ya kan? Nah, di mana triathlon ini penggabungan 3 cabur olahraga jadi satu, di mana ada berenang, bersepeda, dan berlari. Nah, di dalam triathlon tuh ada tiga nomor lagi, Pak. Triathlon, duathlon, dan aquathlon. Dan kebetulan Rival ini kategori duathlon. Jadi sebentar. Jadi triathlon ini merupakan 3 kegiatan, yaitu renang, bersepeda, dan lari. Dan di dalam renang, bersepeda, dan lari ini pun ada nomor lagi. Ada nomor lagi di dalam. Kalau tidak keliru, kalau tidak salah, tolong diperbaiki kalau tidak salah. Saya nonton Olimpiade Paris itu, bahkan ada wanita dan laki-laki dicampur. Benar. Mix. Benar. Ada ya? Mix. Ada lagi. Iya. Betul itu, Pak. Betul. Nah, jadi tantangan sekarang, Coach Maldi kalau di FTI masuk dalam pengurusan.
FTI saya masuk di kepengurusan pelatih. Pelatih ya. Siap, head coach. Oke, pelatih. Nah, sekarang tugas 100 hari tantangan challenge ke Coach Maldi untuk programnya gimana ini? Nah, programnya yang di depan mata ini kan September nih. Ya. Kejurnas seri keempat di Tondano dan pertama kali di Indonesia Timur. Waduh, luar biasa. Belum pernah dilaksanakan triathlon di Indonesia Timur nih. Belum bukan pernah di ya. Solo, Ini belum kebanggaan pernah. ini sekali Baru ini. Iya. Makanya kita cukup bangga kepada Bapak kita, Bapak Gubernur kita yang sangat antusias dengan olahraga kan ada. Dan kebetulan Pak, Kejurnas seri keempat ini awalnya idenya dari saya Pak. Itu dari bincang-bincang tidak resmi atau bagaimana? Tercetusnya itu. Jadi saya kemarin baru pulang dari Timnas di Jatim di campnya Ketum Pak Arman Van Kempen. Kebetulan Pak Arman Ketum PPT ini orang tuanya orang Sangir Pak. Pak Arman ini yang FTI-nya senasional ya? Iya, Ketum. Dia yang kemarin ngasih beasiswa khusus saya ambil lisensi level 1 nasional di Pak Arman ini benang merahnya dengan orang tuanya yang dari Nusa Utara bagaimana ini? Sampai itu memudahkan Anda untuk melobi ya atau gimana? Enggak juga sih. Kalau dibilang pelatih saya kemarin, kamu ini mah ketemu Pak Arman beasiswa khusus. Karena cuma satu-satunya saya Pak yang dapat kepelatihan ke campnya ke campnya langsung Pak, Ya. ke timnasnya langsung, melihat langsung, merasakan langsung dan praktek langsung. Adapun pelatih yang lain kan dia paling cuma teori kan. Ya, Itu pun ya. kalau ikut kepelatihan yang seperti biasa itu cuma 3 hari. Kalau saya tidak. Kalau 3 hari sih itu workshop. Nah, namanya coach klinik. Coaching klinik Kalau ya. saya tidak, saya 3 bulan Pak di situ Memang Pak. Dan penggemblengan itu termasuk situ ya. Beda Pak, kalau praktek langsung apa atau teori. Nah, mengapa itu bisa Anda utarakan dan terwujud? Nah, oke, kembali lagi ke jurnas ini. Sepulang saya dari timnas kemarin, saya ketemu sama Pak Christian Yokung, staf khusus gubernur bidang olahraga. Ya, Christian Yokung Ya, betul dia sering juga tampil di teman baik saya. Forum Kono Sport beliau. ya. Nah, terus saya punya ide Pak, ini olahraga unik Pak, dan kebetulan triathlon ini sekarang sudah persiapan udah ke Olimpiade, bukan lagi ke SEA Games Asian Games. Kalau triathlon mah memang kelas Olimpiade. Indonesia Harusnya bangga karena memang. Indonesia ini Pak, kalau singkat Asia Tenggara kita udah di atas Asia Tenggara Indonesia. Cuma- Levelnya? Iya. Oh, Kemarin baru-baru dari Jatim itu atas nama perempuan Pratiwi tingkat Asia. Yot. Woman. jadi ada klaim ketika seorang memenangkan triathlon, dia dapat dikatakan strongman dan strongwoman. Nah, itu Ya, dia, ya. Pak. Karena Bangga sekali ya. Bangga sekali. Jangankan memenangkan, finish saja ya. Iya. Nah, lanjut yang tadi ya ya. September. Izin Pak Yakung, ini saya jelaskan kan, saya baru pulang dari timnas nih, ambil dapat ilmu kepelatihan langsung dari Pak Ketum langsung, bukan lewat dari Pak Arman, iya. Pak Arman Ketum. Pak, kalau boleh Pak ke jurnas nanti Pak bikin di Tondano Pak, aku bilang. Kebetulan kan, Kenapa Tondano Anda terbayang di Tondano? karena kan Ada danaunya kan? betul, danaunya kan kotor Iya, Pak iya, ya kan. iya. Alhamdulillah dengan adanya dibersihkan Pak. luar Jadi biasa. bersih gitu, eceng gondok udah bersih sekali Pak. Kemarin saya cek rute sama ketua panitia Kolonel P. Edison, Pak Richard juga kemarin ngecek, bersih sekali Pak. Ketika Yokung dengar Anda katakan begitu, Nah, pas dengar Pak Yoko langsung sampaikan ke Pak Gub. Karena kan tidak menunggu lama ya? tidak, karena kantornya Pak Yokung ini sama kantor Pak Gub kan bersampingan. Kan beliau staf khusus. Iya, melekat. Disampaikan dan di ACC. Pak Gub tanpa analisa kajian segala macam birokrasi, langsung karena ini menyangkut juga promosi untuk Sulawesi Utara. Pariwisata juga. Pariwisata, Triathlon. langsung di Langsung ACC. di ACC. Kaget saya, langsung saya laporan lah ke Ketum. Panitia sudah terbentuk bahkan dari sekarang. Benar. Dan saya dimasuk ke panitiaan juga. Di dalam. Luar biasa ini. Saya yang cek rute kemarin. Nah, alhamdulillah nanti ini sudah awal bulan ini ya. Ya, Ketum akan datang nanti ke Yang Manado. Pak Arman itu. Pak Arman sama Untuk semacam pengecekan venue ya. finalisasi. Finalisasi. Iya, karena mereka yang lebih paham secara detail kan. Iya. Ngecek rute dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu sih. Sekarang tadi yang saya tanyakan di awal, tantangan Anda apa, program Anda sebagai seorang pelatih ini? Tantangan saya ini Pak, yang pertama itu mempublikkan ke Sulut secara menyeluruh. Iya. Alhamdulillah untuk saya sendiri sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi pelatih. Tahun kemarin saya sudah melakukan dan komunitasnya ada. Ada ya? Ada.
Di Manado sudah ada. Sudah ada. Masa? Sudah ada, Pak. Dan kebetulan saya yang pendiri itu juga. Cuman baru ada klubnya di Triathlon Bitung, teman sahabat saya, namanya Trixton Bitung. Kalau nama klub komunitas di Manado, namanya Effort Triathlon. Effort Triathlon. Nah, ketika Anda kemudian berorientasi triathlon karena dia adalah 3 giat di situ, renang, bersepeda dan lari, coba Anda contohkan di mana Anda melakukan itu kalau di Manado, komunitas itu. Lokasinya. Lokasinya di kawasan Megamas. Jadi renangnya di kawasan Megamas. Di kawasan Megamas. Oke, berapa meter? Untuk yang sprint distance-nya 750 meter. Jauh juga. Habis itu jauh juga habis ini. itu transisi bersepeda. Dia dari Marina Bay. Marine Bay. Oke, Marina Bay finishnya di situ juga. Dia kuat, Pak, mutar-mutar kuat. Oh, iya. muter. Contoh 750 berarti 300-an kan. Nah, tinggal 7,5 bagi 3 no, tinggal berputar. Dia biasa sih kalau rute renang itu segitiga dia, Pak. Benar. Segitiga ya. Iya, tidak perlu sampai Itu. 750 meter kan. Oh iya, tidak perlu. Oke. Iya. Jadi setelah itu mereka bersepeda, Lanjut transisi ke transisi sepeda, lanjut sepeda 20 kilo. wah jauh juga itu. Lanjut lagi lari. Transisi mereka tetap di situ, balik lagi ke Balik ke tempat sepeda yang awal. yang awal. Jadi start fitnya di situ. sekali. Kemudian dilanjutkan dengan lari, Lari 5 kilo. finishnya langsung di rumah sakit itu atau gimana? Memang, Pak, ini ini. kalau nggak paham tekniknya bakalan masa abis renang sepeda lari ini hancur paru-paru kan. Tapi kok tahu tekniknya, Pak, bisa, Pak. Bisa ya. Awalnya dulu saya mikirnya ini ternyata olahraga konyol kan. Tapi kalau atlet sudah menguasai olahraga triathlon, dia bakal luar biasa. Saya mau tanya ini, Coach Maldi. Ya. Ini kan dari renang dia transisi ke sepeda. Dia bagaimana kostumnya ini? Dia kostumnya memakai tersuit. Ada pakaian khusus. Apa namanya itu? Tersuit. Dia semacam pakaian renang. Dia ada jual ya? Maksudnya Ada, dia, benar. Ada di Manado kalau mau butuh itu ada. Ada. Kebetulan saya juga sudah kerjasama juga sama salah satu brand yang ada di Jakarta. Yang ada yang saya lihat itu merek-merek Speedo aja kayak gitu. Bukan. Ini merek Purpose, TBD. Jadi dia nyaman. Jadi ketika ada renang dia keluar ke sepeda transisi nggak lagi perlu Kering dia, Pak. Kering dia. Tidak air tidak akan menyerap. Terus di bokongnya itu ada kayak bantalan. Karena kan kita duduk di sepeda road bike Sadel itu. sepeda, Iya, betul. benar itu. Nah sekarang sepatunya gimana? Sepatunya pakai klit. Jadi Lain lagi ya. Nah. Kalau yang kostumnya apa tadi? Tersuit ya. tersuit. Kalau sepatunya? Sepatu klit namanya. Klit. Iya. Sepatu khusus sepeda road bike. Jadi dari renang dia langsung pakai itu. Iya. Langsung sepeda. Nah, jadi sepatunya tuh udah tergantung di sepeda. Jadi habis dari Saya renang. ingin sekali melihatnya itu. Iya. Kalau mau masyarakat ingin saksikan, kita mempublis ini ya Iya. ke masyarakat karena kita anggap triathlon itu sudah go public ya. Iya. Di mana kita bisa menyaksikan kalian beraksi itu? Yang di mana nih? Yang Di Manado lah dulu. Di Manado di kawasan. Setiap hari Sabtu kami latber di situ. Hari Sabtu ya. Sabtu. Mulai jam 5.30 kami udah mulai sampai jam 8. Untuk melihat bahwa itu Coach Maldi dan kawan-kawan membedakan dengan kegiatan olahraga lain yang jogging dan lain, bagaimana caranya itu? Dari kostum sih biasanya. Dan kami ada baju klub Effort Triathlon. Oke, Itu baik. udah. Jadi ketika warga Manado yang lagi ingin bersantai atau berolahraga di kawasan Megamas ya. Ya. Ya, kalau lihat ada sekelompok mereka yang memang berkumpul di situ, boleh melihat bagaimana cara mereka dan Anda bisa mengenal Ya. bagaimana triathlon itu. Oke, baik, terima kasih Coach Maldi. Dan sebelumnya kita akan ke narasumber kita, seorang atlet triathlon, tapi kita akan dulu dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi 01. Anda masih bersama kami dalam topik triathlon Go Public di Sulawesi Utara, dan kita telah berbincang-bincang dengan Coach Mali, dan saatnya kami ngobrol dengan atlet triathlon Sulawesi Utara yaitu Fail Turangan. Ya, Fail. Oke, kapan Anda tertarik dan bergabung dengan triathlon ini? Silakan. Ya, terima kasih. Relax saja. Ya, oke. Saya bergabung dengan Coach Maldi ya, yang di klub kami yaitu Ya. Effort di tahun lalu. Tahun lalu ya. Ya, bulan September. Sebelumnya memang Fail latar belakang atlet ini. Sebelumnya belum. Memang seperti kayak saya begini ya. Iya. Biasanya kan begini Coach, ini saya potong. Biasanya kan ada atlet triathlon yang basicnya sepeda. Benar. Atlet kemudian dia masuk triathlon. Ada yang atlet yang basicnya renang. Ya. Ketika sudah kurang bersaing ya, Setuju. dia masuk triathlon. Nah, kalau Fail memang dari penggemar olahraga biasa ya, Ya, dari lari. dari lari ya. Lari dia. Mengapa Anda tertarik dengan triathlon ini? Udah tertarik di HP kok. Ada dia lihat di sosial media. Jadi ada PDM. DM Pak Coach, baru koordinasi, baru Coach kasih latihan latihan terus, ikut lomba, baru persiapan ke jurnas seri keempat di Tondano. Ya, katanya tadi ikut lomba di mana kira-kira, bisa berbagi sedikit cerita? Pertama ikut lomba sih di kawasan. Di kawasan ya? Iya. Wah, ada lomba di sana. Ada. Hasilnya seperti apa? Hasilnya Enggak apa-apa. Ya. Juara 1 Pak antar pelajar. dia. Juara 1 ya? Iya. 5 kilo itu. Oh, Fail sekarang umur berapa ya kalau boleh tahu? 18. Masih SMA atau sudah masih? Baru lulus. Baru lulus ya? Dan waktu itu langsung juara antar pelajar begitu ya? Iya, benar. Di kawasan Megamas juga yang diikuti? Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana latihannya sekarang ini? Latihan saat ini cukup mau bilang susah karena mengikuti 2 cabang olahraga. Cabangnya olahraga adalah cabang olahraga. Jadi dari triathlon itu dia ikut nomor yang 2 ya? Iya. Yang duathlon. Apa saja itu? Yang duathlon itu ada lari dengan bersepeda baru lari ulang. Jadi startnya lari. Iya. Oke, berapa kilo? Lari 5 kilo baru lanjut bersepeda 20 kilo baru lanjut lari ulang 2,5 kilo. 2,5. Nah, dari progresnya Fail itu lari 5 kilo berapa
waktu tempuh file. Dia catatan waktunya. Kalau PB Kang, PB paling. PB itu apa? Terbaik. PB terbaik. PB terbaik ya. Iya. Kalau PB biasa di 17 menit. 17 menit 5.000 meter 5 kilo 17 menit. Juara satu fun run kita baru-baru itu cuma khusus lari ya. Orangnya memang kecil sekali itu. Dia 15 sampai 14 menit ya. Baru saya liput fun run di IPAT di Jembatan Kuning itu di Boulevard. Soekarno. Ada kan fun run barusan. Iya. Oh itu Bang Herlanto itu. Pokoknya dia Senior saya itu. Pokoknya dia 5 kilo dia dapat 14. Ternyata nggak beda-beda jauh dengan Pak. Dia senior, Pak. Senior. Iya, ini kan masih yot. Apalagi kan si pemenang Van Der itu kan memang dia spesialisasinya memang di lari. Anda dapat 17 ya? Ya. Bisa sampai ke berapa kira-kira ini? Tantangan Anda, challenge Anda terhadap diri Anda. Challenge sih kalau Pak Diri sendiri go 15 menit. Wah, luar Konsisten. biasa. Kalau 15 menit boleh ya itu? Bisa, Pak. Bisa ya, maksudnya Ada tahapannya, Pak. Kalau mau menuju ke 15 tuh nggak langsung. Ada Tidak tahapan. instan. tidak instan ya, Iya, jadi benar. tentu ada tahapan kan. Ada program. Nah, sekarang untuk bersepeda berapa kilo tadi yang file 20. 20 time Anda? Best time Anda berapa? 35 kemarin kalau nggak salah itu yang terbaik. Iya. 35 ya. Itu kalau 35 itu cukup prospek itu. Kalau untuk kategori yacht masih standar itu, Pak. Standar ya. Karena kalau untuk elitnya dia masuk kalau 20 kilo harus masuk di 30 menit. Kalau 30 yang main menit ya. elitnya itu. Main elit. Oke, si Fail kan belum di main elit ya. Namanya juga baru usia 18 tahun ini. Iya. Untuk meningkatkan pencapaian Anda di sepeda itu bagaimana kira-kira yang Anda lakukan, Fail? Harus latihan terus, latihan keras. Latihan Sepedanya yang apakah sepeda, Sepeda yang road ban- bike. ban- road bike Yang kecil, Yang tuh, kecil. kecil ban tipis itu. yang Karbon. karbon. Kalau saya melihat di lomba-lomba triathlon, justru sepedanya bukan seperti sepeda yang dipakai di velodrome, yang sprint kayak yang dipakai Oh, velodrome. beda, Pak. Itu maksud saya. Iya. Dia kayak sepeda umum yang biasa dipakai di Iya, jalan-jalan. benar. Tapi kurang lebih sama bedanya di giginya, Pak. Oh, Heeh. itu ya. Iya, benar. Dan plus ada yang karbon, ada yang alloy. Alloy itu setengah besi, setengah Jadi Fail di lari pertama 5 kilo 17, di sepeda dapat 30, 17, kemudian 30, kemudian di 2,5 kilometer 2,5 itu bagi dua saja ini 17 detik ini. Soalnya 5 kan? 9. 9 ya? Ya, 9. 9 ya? 98 so. 9 menit ya? 2,5. Ya. Itu kalau sudah 2,5 itu tekniknya diajarkan ke Fail bagaimana itu? Intinya, dia udah sprint, Ya, ngegas, ya. atau masih mengukur? Gini, kan dia lari 5 kilo dulu Oke, nih. 5 kilo. Ya, 5 kilo. 200 meter pas menuju ke sepeda itu harus kurang heart rate-nya. Heart rate itu detak jantungnya per menit berapa. Dia harus turunkan. Iya, harus jangan kita mengegas. Iya. Bahkan Kolaps. tekniknya dang. Habis itu bersepeda. Bersepeda itu kesempatan kita recovery. Karena kan mau lari lagi nih 2,5 jangan ngegas lagi, itu tekniknya, Pak. Tapi nggak bisa emosi juga ya. Nggak bisa. Karena berarti memang dalam misi dari Fail ini adalah bagaimana dia mencapai garis finish dan kalau boleh podium ya. Podium. Wah, luar biasa. Nah, sekarang sudah di level bagaimana sekarang Fail latihan sekarang? Karena nanti kan masih ada di September, ada persiapan full di Agustus ini. Seperti apa kira-kira suasana latihan Kalau si dengan teman-teman? suasana latihan kalau tergantung dari coach. Kalau coach kasih latihan yang berat, yang ringan. Tapi kalau sudah dekat lomba pasti dikurangin. Kurang ini. Tapi waktunya ditajemin, Pak. Tajemin ya. Udah masuk kategori program pra kompetisi. Nah, ini kan Fail kan sudah termasuk dalam tim yang akan berlaga di Kejurnas kan? Iya. Pertama kali nih dia. Ya, pertama kali. Nah, apakah Fail punya perlengkapan sepatu itu disiapkan tim atau mereka saat ini membeli sendiri? Saya Pak yang siapkan. Waduh, Dari ini luar biasa sekali nih Coach Malin. Seharusnya sih ketum kan, ketua FTI itu sebenarnya, tapi kan baru dilantik kan, masih baru juga. Jauh sebelum ada ketua
saya yang siapkan. Berapa orang mereka yang sekarang dipersiapkan untuk kejurnas? Nah, yang dipersiapkan ini kan dia kategori youth. Youth. Dia Pak di lomba ini Pak ada sesuai umur lagi. Mm-hmm. Kategori kids ada umur 9 sampai 10 tahun. Kids 9 sampai 10 tahun ya? Iya, kategori Terus, junior ada junior, lagi 10 sampai 10, 14 tahun. 14. Baru ya berarti ini setelahnya ini kan? 14 sampai 17 itu kategori youth. Dia ini kan baru 17-an ini, baru naik. Jadi youth, Iya. masih youth ya? Iya, Oke, masih youth. Nah, 17 up itu udah main elite 18 itu. Iya. Nah, sekarang yang ditangani oleh Coach Maldi itu berapa orang sekarang? Yang saya tangin ini Pak, yang maksudnya secara langsung atau soalnya saya ada kolaborasi juga sama klub renang nih. Jadi kalau dihitung banyak Pak, tapi untuk saya tangani sendiri yang hasil kerja keras saya sendiri itu sekitar ada 3 orang. Termasuk si Rifael, ini. iya. Jadi siapa boleh sebutkan namanya? Rifael, Rifael, Akbar, Akbar, sama Agista. Mereka ini akan bersaing sama atau di kelompok-kelompok yang berbeda ini? Berbeda. Kalau ini Berbeda kan ya? youth. Iya. Kalau Akbar dia main elite. Oh, Ya, main itu elite ya. 5.000-nya 5 kilonya udah 15 menit. Berapa? 15 menit. Sama dengan pelari-pelari elit Iya, juga dia di- baru pulang Satgas ini. Iya, benar. Kemudian Agista bagaimana? Agista ini Agista cewek ini cowok? cewek. Nah, Bukan ini. cewek sih, perempuan. Oh, bukan. Agista ini gini. Dia ini perenang terbaik se-Indonesia Timur karena dasar dari sebenarnya Pak, dasar dari atlet triathlon itu dari perenang, bukan dari pelari, bukan. Karena di Sulut ini tidak ada atlet, ya kan? Dan alhamdulillah ini saya latih dari nol. Dari dia enggak bisa lari. Jadi memang dari nol Jadi sekali. Anda merakitnya dari nol. Dari ya? nol, Pak. Basic dasar olahraga apa sebelumnya? Dari Basket dia, basket. Waduh, jauh sekali, Basket Coach. Memang dasarnya perlu dia. perjuangan itu. Dia saya latih itu sebenarnya dari SMA kelas 2 ya, Pak El? Beda kalau dia atlet renang, atlet sepeda. Nah. Ini basket ya. Karena teknik triathlon ini mesti dari atlet perenang. Kalau dari atlet renang bisa kategori triathlon, bisa kategori duathlon, bisa kategori aquathlon. Kalau dia nggak bisa turun di triathlon karena nggak bisa renang. Nah ini, Dia cuma bisa turun di kategori duathlon. sampai sekarang nggak bisa renang memang. Bisa, cuma Oh, renang, maksudnya iya. ya renang untuk mengapung Iya. saja. Kalau renang memang Iya. untuk atlet ya renang untuk jauh. kompetisi. Kompetisi belum. Masih jauh dari kata harapan. betul juga kalau Sumadi, karena memang kalau renang kan memang dia sudah diatur pernafasannya Nah, sudah bagus. Renang ini Pak yang tekniknya cukup lama melatihnya daripada lari atau bersepeda. Renang ini Mengapa ya? Kalau dikatakan mengapa sih karena di air mungkin. Jadi Iya, ya. melatihnya itu cukup tahunan Pak. Makanya kan di timnas pun Iya. kami Pak Arman itu kalau cari atlet dia carinya dari klub-klub renang, bukan dari pelari atau dari anggota sepeda, enggak. Itu yang tadi Coach Malik katakan bahwa Coach Malik sekarang sedang PDKT dengan klub perenang juga itu. Dalam rangka itu rekrutmen. Pokoknya sebelum pas pulang saya dari timnas Pak, saya udah keliling Sulut Pak, pakai dana pribadi, pakai semua pribadi. Karena pada saat itu ketumnya sudah SK-nya sudah habis kan, kok Andri kan pada saat itu sudah SK sudah habis. Jadi saya jalan sendiri mencari atlet, melihat secara langsung, dan ada saya didokumentasikan di Instagram saya. Dan nama-namanya sudah ada Pak di Kota Ubagu, Bitung sama Manado yang kategori kids sama youth. Namanya sudah ada. Oke. Untuk membawa nama Sulut ke depan. Tinggal klubnya saja mengakses atau enggak. Iya. Kalau saya kembali ke Fail sekarang motivasi Anda bagaimana sekarang ini? Motivasi dari diri sendiri. Iya, maksudnya kemauan Anda. Kemauan dari mesti lebih rajin dan konsisten sih, cuma itu. Iya. Catatan waktu Anda kan 17:39 ya. Anda punya target nanti bagaimana ini? Target kalau kedepannya ke Jurnas itu main di 1 jam. Kalau dalam Di bawah kategori 1 jam. duathlon. 1 jam ya. Karena kalau main elite dia Pak 55 menit. Itu udah juara 1 se-Indonesia itu. Yang main rekor sekarang. 5 berapa menit tadi? 55 menit. 55 menit untuk tiga kegiatan Iya. ini ya. Wah, cepat sekali ya. Kalau Fail 1 jam. Masih 1 jam 5 menit ya base time-nya, PB-nya. Yang Ini keseluruhan. ini Ini kan hitungan kotor aja itu dia kan. ini kan 30. Ya, 17, 30, berapa tuh? Ini enggak sampai sejam ini. Pak, ini belum lagi ketambahan transisi kan? Kan ada transisi. Iya betul. Iya. Ini murni Anda ukur di
lari 5, Iya. kemudian bersepeda, kemudian di lari lagi 2,5. Ada lagi transisi kan? Ada transisi di situ Ada ya. di tengah-tengah sini. Itu makan waktu juga itu. Iya, Betul. benar. Oke. Iya. Baik, menarik sekali ya, Fail dan Coach Maldi. Kita rehat dulu dan setelah ini kita akan membuka line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda ingin bertanya melalui WA yang nomor yang sama di 0821 9583 5080 atau Anda bisa berkomentar di YouTube RRI Manado. Kita rehat untuk Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Anda masih bersama dengan Forum Kawana Sport dengan topik triathlon Go Public di Sulawesi Utara. Kita terima telepon di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak dan di mana? Cliff, gimana kabar Cliff? Puji Tuhan baik. Oke, Belum Cliff. lagi kita narasumber dari Coach Maldi kan? Coach Maldi ya, ini ada Maldi suatu sama atlet. betul triathlon ini baru dan kita coba perkenalkan kepada masyarakat dan dengan harapan tentunya ini akan bisa berprestasi dan membawa nama harum Sulawesi Utara. Silakan Bung Cliff di Minahasa Selatan. Pertama opini publik sebenarnya kita pikir begini, di tahapan saya kira lari atau bersepeda dulu baru renang. Coba Coach Karena Maldi jelaskan. kita langsung berpikiran ada efek negatif ini kesehatan, ternyata berenang dulu baru bersepeda baru lari. Atau lari atau bersepeda. Setidaknya dingin dulu. Tapi begini apresiasi untuk Coach Maldi yang betul-betul semangat untuk memperkenalkan ini triathlon ya. Karena betul, memang kalau mencari pelatih itu mesti tahu renang. Karena ini masalah renang ini. Remila kan cuma saja mau ikut di Talaga saja, Remila kan cuma 10 meter langsung hosa. Setuju. Jadi memang betul. Memang kalau mau cari itu memang betul-betul dari basicnya dulu renang. Kalau lari kan kurang nomor berapa itu Kang? Karena itu di darat. Setuju. Jadi saya tadi sebenarnya agak pesimis sih, tapi ketika mendengarkan pemaparan dari coach, saya sudah sangat sepakat, sudah terpatahkan begitu. Jadi mudah-mudahan tentu mendukung ini olahraga, karena ini juga olahraga ini memperkenalkan orang wisata juga kan di daerah orang. Benar. Apalagi mau baking di mana di Tonano kan, tepat itu. Di Tonano Pak, ya setuju. Karena itu boleh lingkar dari Tiga Anak itu kan rata juga kan, bagus. Iya, benar. Dan mudah-mudahan di daerah Petor di Minas Sulawesi juga ada yang dengar ini terus orang tapi basicnya dulu mesti berenang. Setuju. Bukan cuma suka gayaan begitu, tapi ini soal fisik kan. Karena di daerah Patoran juga di Amuran itu ada bagus juga di sana, di belakang kantor bupati itu, di belakang itu Boulevard itu boleh lari, terus di belakang itu pantai.
Tapi apresiasi dan mudah-mudahan ini berlangsung bagus, berjalan lancar, dan banyak yang akan tertarik. Dan sukses. Mungkin itu saja ya dari Terima saya. kasih, Cliff. Selamat pagi. Motoling Minahasa Selatan ya. Sayang Cliff di pedesaan. Oh iya. Tapi Minahasa Selatan kan juga punya pantai seperti yang Cliff Pantai, bilang. Jadi itu ya. kalau bilang, oh kami tidak punya sarana pendukung seperti fasilitas danau, nggak bisa. Itu bisa di pantai. Terbukti di Manado saja Coach Mali bisa melatihnya di kawasan Marina Bay. Nah, Manado, tapi pantai Megamas Boulevard Manado. Oke, terima kasih tidak bertanya tadi Cliff ya, tapi memberikan support kepada Coach Mali dan Triathlon Sulawesi Utara. Nah, kita lihat di YouTube lagi ada dari seorang yang ingin memberikan pendapatnya. Saya hobi renang sejak SD dan sempat ikut klub renang di Velodrome Rawamangun dulu. Saya ingin bertanya apa tips untuk menjaga fisik tetap sehat meski sudah jarang olahraga. Nah, ini sayang sekali ya, ini basicnya renang sebenarnya. Nah, mungkin dia ingin tanya dulu, siapa tahu dia bisa bergabung di komunitas yang memajukan triathlon yang berada di Marina Bay Megamas. Silakan Coach Mali. Nah, ini pertanyaannya bingung juga nih. Iya. Saya ingin bertanya apa tips untuk menjaga fisik tetap sehat meski sudah jarang olahraga. Mungkin dia pikir ketika dia tidak aktif lagi di renang. Nah, bagaimana kira-kira standar yang menjaga dia tetap prima mungkin sehingga ke depan dia bisa mengikuti selain renang dia bisa bersepeda dan lari. Nah, kayaknya seperti itu dia. Berarti basicnya renang itu. Renang ya beliau ini. Seperti yang Coach Malik bilang, basicnya sebaiknya renang. Sudah tercapai. Ya. Benar. Kalau untuk menjaga apa tadi? Menjaga kondisi fisik ya. Kondisi fisiknya. Sehingga dia bisa melakukan kegiatan juga berarti bersepeda dan lari. Ya. Maksudnya dilihat dulu jadwalnya kapan dia bisa latihan. Jam berapa. Ya kan? Iya. Nah, dari situ mungkin kalau mau bertanya lebih detail kan, gabung ke klub kami dan gratis. Free 100%. Bahkan kalau limitnya bagus saya yang biayai mereka. Wah. Kalau limitnya bagus. Dan bukan limit bagus maksudnya ada prospek ya, ada potensi dan ada bakat ya. Nah, kalau ada beda Pak. Kalau ini dia bukan bakat, ini hasil latihan. Bagusnya yang apa? Kalau bakat beda Pak. Kalau bakat tuh udah ada, tinggal disentil sedikit sudah jadi. Ini kan memang dari nol sekali. Dan ini anggap Ronaldo lah. Itu basket ini. Iya, basket yang. Jadi yang bertanya ini di YouTube kami bisa langsung saja ke setiap hari Sabtu pagi itu langsung ada di kawasan Marina. Sehingga Anda bisa menyaksikan bagaimana mereka itu beraktivitas dan melaksanakan kegiatan semacam 3 kegiatan ini. Nah, kalau untuk mendaftar situ bisa juga. Bisa Pak. Caranya pantau IG kami namanya Effort Sport Triathlon. Effort Sport Training. Effort Sport Training ya. Effort Sport Training nama Instagramnya. Itu kegiatan kami semua dilaksanakan. Oke, baik. Nah, sekarang kita menatap kejuaraan yang akan dilaksanakan di Tondano ini. Ya. Nah, kalau Anda melihat dari kesiapan venue sendiri untuk memulainya dari renang sudah bagaimana Danau Tondano sekarang? Kemarin kita cek sih baru titik-titiknya Pak. Oke, tahan sebentar karena ternyata ada yang masuk melalui line telepon di 0821 9583 dan 5080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Kantoris Pak Inspan di RRI. Salam olahraga. Iya. Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos, tolong monitor radionya dikecilkan sedikit Pak. Supaya tidak feedback. Ini malah tambah besar feedbacknya ini. Masih ada Bung Sartono. Kita dapat dengar Anda di sini. Oke, silakan sudah bagus. Olahraga ini Pak, olahraga luar. Tapi tidak mengapa kalau dikembangkan di khususnya Indonesia ini baru di Pulau Jawa. Mudah-mudahan di khususnya Provinsi Sulawesi Utara yang kita sama-sama cintai ini, mudah-mudahan olahraga ini. Karena olahraga ini sobat disuri kalau sini. Dengan adanya ini dikembangkan ini, kita paling bagus sosialisasi di sekolah-sekolah. Karena mesti ada atlet yang muda-muda. Karena kalau muda-muda ini kan membawa harum nama bangsa ini, khususnya Provinsi Utara, karena orang masih kuat. Karena ini fisik, mental dan fisik. Ini olahraga ini perlu mental dan fisik. Nah,
kalau kita usul ini Pak, ini mohon maaf, paling bagus kalau dari Malalayang, ini cuma usul ya, dari Malalayang sampai DP finish di Karangria itu, karena itu ada, artinya kalau ada kategori ya, kalau ada kategori, karena rata-rata yang fisik mental yang kuat, paling bagus dari Malalayang. Karangria. Kita Tasikmalaya tahu jauh, kamari DP finish lapas sepeda di Karangria, baru loncat ke air, di air sana di laut, nggak terlalu kalau sekali dan mungkin ada jarak. Ada DP finish di situ, berputar pada DP bola itu mungkin ada taruh bendera. Dan ini pengalaman, saya bukan atlet situ, tapi pengalaman banyak. Jadi putar itu, balik ulang, ada ulang sepeda, ulang finish di Karangria, di Malalayang. Kira-kira seperti itu. Yang Bung Sartono maksudkan Karangria. Halo Bung Sartono. Pertanyaan saya. Yang Bung Sepeda Sartono. ini apa saya bisa sendiri atau mungkin dari panitia, begitu juga kostum supaya orang yang nak baku simpangsi, artinya yang nak baku sibuk mencari itu ini bahan atlet itu. Baik. Kira-kira coba itu yang saya dapat Bung sampaikan, Sartono. mudah-mudahan olahraga ini terus dikembangkan karena olahraga itu membawa harum nama Sulawesi Utara dan ekon pariwisata yang ada di provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai. Terima kasih, selamat pagi, merdeka. Ya, merdeka ya. Sudah 17 Agustus mendekati, jadi memang harus pakai salam merdeka. Nah, mungkin yang Bung Sartono maksudkan di sini adalah Karangria, yang Daseng Karangria. Sudah tahu yang di rumah saya dekat situ, Pak. Oh, kebetulan. Ada yang katanya lagi populer Pantai Srok itu. Yang di Karangria yang banyak. Kiri itu, ya benar. Kayaknya mungkin di situ tempat latihan kami juga kadang-kadang. Memang berarti sudah ada benang merah ini. Oke, nah ini dari Bung Sartono berharap dari Federasi Triathlon Indonesia melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ya. Nah, kemudian apa salahnya juga triathlon ini dalam skop yang kecil, renangnya jarak pendek, bersepeda jarak pendek, dan sepedanya disiapkan oleh panitia karena sekarang banyak sepeda nganggur kan, dulu waktu pandemi orang bersepeda, sekarang banyak digantung, disiapkan oleh panitia, kemudian larinya, maksudnya dilombakan walaupun di level-level kecil. Bagaimana tanggapan Coach Maldi? Kalau saya sih Pak, memang sudah saya ajukan kemarin ke Ketua Umum FTI Sulut, Ibu Jone Pungus kan, terus tanggapan beliau sangat bagus. Iya. Tinggal menunggu terrealisasinya. Terus apa lagi ya? Kalau untuk tempat yang sangat strategis dan aman, safety kan di kawasan. Oke. Udah saya cek semua rute Sulut Pak, yang paling safety di kawasan. Dan kami pun kalau latihan bersama pun selalu di kawasan. Baik, oke. Karena kita menjaga keamanan dan nih atlet mesti paling aman yang utama kan. Baik, kita sapa lagi pendengar di telepon 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Halo. Rame juga ya triathlon ini. Halo. Halo, kawan-kawan, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Dengan Bung Benijo di Bolong Ondo Utara. Bung Benijo di Bolong Ondo Utara, di Boroko Pak Beni. Oke, kita langsung ke kedua narasumber ya. Oke, baik, langsung saja. Oke, pertanyaan. Ini kan triathlon, itu kan awalnya dari renang dulu, bersepeda baru lari. Pertanyaannya, kalau renang itu menggunakan gaya apa? Gaya bebas, kupu-kupu, dada, punggung. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah untuk sepeda ditanggung oleh panitia atau atlet itu sendiri? Maksudnya yang sepedanya apa disediakan oleh panitia atau milik atlet itu sendiri? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bung Benijo di Kabupaten Bolmong Utara ya, di Boroko sana. Bisa langsung dijawab saja oleh Coach. Pertama, baik. Ya, apakah dalam berenangnya ini gunakan gaya apa? Ya. Baik, saya langsung jawab ke Bapak siapa tadi? Benijo, Coach Maldi. Ya. Yang pasti Pak, kalau untuk di perlombaan event nasional maupun internasional itu digunakan gaya bebas. Gaya bebas ya. Memang itu yang paling cepat ya. Iya. Adapun sepeda itu disiapkan oleh kontingen masing-masing dari tiap-tiap provinsi atau daerah masing-masing. Seperti itu. Bebas ya. Iya, bebas. Yang penting memakai sepeda road bike, tidak sepeda MTB atau sepeda
Yang di velodrome itu. Iya, itu pun ada bannya juga ada sesuai ukuran, Pak. Banyak lah tahapan-tahapannya. Oke, sebenarnya pertanyaannya sama dengan Sartono tadi ya tentang sepeda juga. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada panitia melaksanakan kegiatan agar supaya memudahkan dan memasyarakatkan triathlon, sepedanya kami siapkan. Nah, itu biasanya kalau di Jawa itu dia kategori kids, anak-anak. Iya, kan memperkenalkan kan. Betul. Iya, itu pun renangnya enggak perlu gaya bebas. Yang penting tahu dulu renang, penting bisa. Walaupun gaya-gaya mengapung. Iya, itu pun renangnya cuma 50 meter ya kan. Habis itu lanjut lagi sepeda, barang cuma 2 kilo kan. Lanjut lagi lari 300 meter. Luar biasa. Iya, kan pengenalan kan dari usia dini kan. Kids ya, saya tadi kalau kids itu 9 sampai 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Luar biasa, oke. Nah, di bagian akhir ini kita sudah di 954 dan sudah di bagian akhir. Untuk kejurnas September nanti, Anda bisa jelaskan bagaimana kesiapan untuk renang, sepedanya, rutenya, dan larinya seperti apa? Silakan. Persiapan kejurnas seri keempat, namanya kok Piala Gubernur Triathlon Kejurnas seri keempat. Nah, persiapan sekarang ini kemarin terakhir tuh Pak masih tahap pengecekan rute. Kalau renang? Renangnya di Danau Tondano, itu pun yang saya bilang tadi di awal, itu rutenya segitiga, tinggal berputar-putar. Itu di yang tempat wisata itu? Ya, benar di tempat panggung Eceng Gondok. Oke, yang pernah bikin ada semacam pembersihan. Itu Prabowo. Ada pertandingan barusan itu yang semacam ski air ya? Kayak kemarin. Dari situ ya. Nah, kemudian rute sepedanya? Keluar arah sebelah kanan. Yang ke arah Benteng Moraya itu. Oke, Benteng Moraya. Itu arah sepeda ke situ. Berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo, oke. Ya, jadi 10 kilo pulang balik tuh. Oh iya. Kan 20 kilo kan. Jadi rute itu juga ada putar balik lagi. Renangnya berapa meter? Untuk renangnya 750 meter. 50 meter, oke. Yang standar 1 kilo renangnya. tinggal genapkan saja. Nah, dia Pak ada beberapa nomor Pak. Kalau yang sprint ya 750 meter. Oke, baik. Nah, sekarang untuk rute larinya sama kan dia. Maksudnya yang tadi rute dia definisi tempat itu juga di Eceng Gondok itu. Sama. Larinya di arah situ juga. Muter-muter juga balik situ tempat. Sama. Oke, jadi start dan finish di tempat yang sama. Oke. Yang sama. Untuk mendaftar ikut kejuaraan itu boleh masyarakat umum? Harus Pak, untuk memeriahkan olahraga kan ini pertama kali loh Pak di Indonesia Timur ini. Luar biasa ini. Maksudnya Pak Gubernur masyarakat umum ini ketika mendaftar diharapkan dengan 250 meter. 20 kilo. Saya ada bikin kategori. Kalau kategori penggembira gimana? Yang fun. Itu yang lagi saya rapatkan ke panitia. Nanti kita harus bikin kategori putra daerah dan kategori umum. Nah, kategori mesti beda nih, jangan disamakan sama yang main elit sama yang senior kan. Minimal di situ walaupun kejurnas seri keempat, di situ awal mula pengenalan kita lah Pak. Ya kan? Karena seluruh Indonesia Pak hadir pada saat itu. Hadir. Yang menghadirkan itu dari ketum PPFTI. Dan sekarang yang juara triathlon Indonesia siapa? Ya, kalau legenda kita sih ikut dia. Ikut. Kita ada legenda hidup kita ada namanya umurnya sekitar 40 tahunan. Namanya George Johan. Dia ikut. George Johan yang lari itu yang biasa lari 10 km. Itu atlet triathlon Indonesia, dia legenda beliau itu. Dulu dia berapa kali menang di Manado? Iya. Untuk 10K. Iya. Saya baru tahu kalau nanti dia hadir tuh beliau. Wah, luar biasa ya. Iya, betul sekali. Pokoknya seru deh. Jadi di September nanti masyarakat Sulawesi Utara, mari kita datang ke Tondano, sekaligus kita berwisata di sana dan menyaksikan lomba triathlon ini ya. Dan akan kami siapkan konsumsi. Ini kan rapat. Maksudnya dengan penontonnya dapat konsumsi? Ada snack lah Pak ya kan, biar cuma cookies lah. Luar biasa memang triathlon ini. Iya. Oke, kita doakan bersama semoga triathlon maju. Mengapa? Coach Maldi, karena triathlon ini adalah cabang olimpiade. Iya kan? Dia akan bermuara di Olimpiade dan siapa tahu Anda katakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah level Asia, ya kita itu sudah di atas kalau triathlon. Cuma belum tahu aja, tahunya kan sepak bola yang ramai sepak bola. Kita tinggal menyodok sedikit ke level dunia. Ini udah tahapan ke Olimpiade Pak ini, udah persiapan ngumpul poin Pak Arman ini. Dan tugas ke Bung Maldi adalah bagaimana menciptakan atlet sulut agar supaya di PON kita juga bisa
bisa berbicara. Sudah ada. Janganlah dulu medali. Oke, kita berbicara banyak dulu. Ya, setuju. Oke. Baik, terima kasih Coach Maldi. Satu lagi Pak. Closing statement, silakan. Nah, ini jam 10 pas ini istri saya operasi lahiran anak saya yang kedua, laki-laki. Ini saya sebenarnya di telepon-telepon tiba-tiba bilang ini demi triathlon. Karena saya Pak sangat menjauhi Pak ini. Harapannya, maksudnya terima kasih Pak Gubernur yang sudah meng-ACC terjadinya olahraga ini di Tondano karena luar biasa Pak. Pak Gubernur, alhamdulillah terima kasih banyak Kita Pak berdoa Gubernur. semoga proses persalinannya berjalan dengan lancar ya. Oke. Jadi terima kasih Coach Maldi. Jadi closing statementnya itu ternyata ya. Istri saya mau lahiran, tapi saya tetap melayani untuk triathlon. Tinggal 2 menit lagi nih. Ini mau operasi nih. Saya izin izin Pak Dokter, saya mau ini dulu ke RRI Manado. Kesempatan untuk berbicara secara langsung ke media massa. Baik. Oke, terima kasih Bung Coach Maldi dan terima kasih buat Fail, atlet triathlon yang sudah hadir, dan kepada pendengar RRI, pemirsa di YouTube yang sudah ambil bagian dalam forum Kawana Sport, kami sampaikan terima kasih. Dan akhirnya atas nama Kepala LPP RRI Manado, Bapak Azhari Bahariawan Talib, dan saya Audi Kandores dan seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah lagi untuk jumpa dengan topik olahraga yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia